Film ini dimulai dengan seorang pria yang gagah perkasa yang bernama Nicky. Saat itu, Nicky berbisik pada dirinya sendiri, sebuah monolog yang mengungkapkan jati dirinya sebagai penakluk hati wanita. Nicky mengklaim tahu persis bagaimana cara meluluhkan wanita dengan mudah, tapi juga tahu bagaimana cara menyakiti mereka. Setelah perkenalan singkat dengan sang tokoh utama, kita langsung dibawa ke sebuah pesta malam yang meriah. Disinilah Nicky muncul. Konon, puluhan mantannya juga hadir di pesta itu, begitu memukaunya Nicky ini. Namun, yang ia cari bukanlah mereka. Pandangannya tertuju pada seorang wanita parubaya yang bergelimang harta. Tak butuh waktu lama, Nicky menemukan sasarannya. Seorang wanita bernama Samantha. Dengan keahliannya yang luar biasa, Samantha langsung takluk dalam pelukan Nicky. Wanita itu tampak tertawa riang dan bahagia berada di sisinya. Malam itu berakhir dengan mereka berdua pulang bersama ke apartemen Samantha yang luas dan menawan, jelas sekali menunjukkan betapa kayanya wanita tersebut. Dan mereka menghabiskan malam bersama di sana. It's my bed. Keesokan paginya, begitu Nicky terbangun, Nicky langsung disodori kartu kredit milik Samantha. Kepercayaannya begitu tinggi pada Nicky, saking memikatnya pribadi Nicky ini. Kini, Nicky yang sebelumnya tak punya apa-apa, bisa menikmati segala fasilitas mewah di rumah itu. Tak hanya itu, Samantha juga bersedia membelikan Nicky barang-barang belanjaan yang sangat mahal. Nicky memberikan pelayanan yang memanjakan, dan Samantha membalasnya dengan limpahan kekayaan. Sungguh, sebuah simbiosis yang tampak begitu indah, bukan? Beberapa hari berlalu, Samantha harus pergi ke luar kota untuk urusan pekerjaan. Nicky pun dipersilakan untuk tetap tinggal di rumah mewah itu. Namun, di luar dugaan, pada malam hari, rumah Samantha justru berubah jadi tempat pesta liar yang diselenggarakan Nicky. Nicky mendadak terlihat begitu glamor, bersenang-senang dengan wanita-wanita lain. Ini jelas menunjukkan sifat asli Nicky yang sebenarnya. Salah satu teman Nicky, Harry, sempat mencoba memperingatkannya agar hidup sewajarnya saja, karena apa yang Nicky lakukan sudah kelewat batas. Tapi semua peringatan itu sama sekali tak digubris Nicky. Bahkan, di tengah pesta yang masih berlangsung, Nicky malah asik bermain dengan wanita lain. Crazy. She almost got us. Need to see the road. It's an important part of her house when you were living there. Things I can't say, things I can't. You didn't fuck her. How could you not? Di hari lain, kita kembali diperlihatkan Nicky yang asyik bersenang-senang dengan wanita lain. Tetapi, suatu saat tiba-tiba saja Samantha pulang. Tentu saja, melihat pemandangan ini, Samantha murka besar. Bagaimana tidak, Nicky yang sudah diberi kepercayaan penuh malah mengecewakannya begitu saja. Tapi anehnya, tak lama kemudian, mereka berdamai lagi. Suatu hari kita melihat Nicky sedang berkunjung ke sebuah kafe. Di sana, matanya langsung terpaku pada seorang pelayan yang begitu menawan bernama Heather. Namun, saat Nicky mencoba mendekat untuk berkenalan, Nicky malah ditolak mentah-mentah dan diperlakukan dengan begitu rendah. Diperlakukan seperti itu, jiwa Nicky langsung bergejolak. Keesokan harinya, Nicky memutuskan untuk kembali lagi ke kafe itu, kali ini bersama Harry, teman seperjuangannya. Beruntung, di saat-saat terakhir, Nicky berhasil mendapatkan nomor ponsel Heather. Akhirnya, Nicky bisa mengajak Heather makan malam bersama. Tapi, lagi-lagi, saat makan malam itu, Nicky harus menunggu lama sekali sebelum Heather akhirnya datang. Selain itu, ketika Nicky bercerita, Heather seakan tak mendengarkan sama sekali. Heather menunjukkan sikap acuh, cuek, dan tidak peduli pada Nicky. Bahkan, Heather akhirnya pulang lebih dulu sebelum kencan mereka selesai. Keesokan harinya, Nicky terlihat menjemput Samantha di rumah sakit. Diceritakan, Samantha baru saja menjalani operasi. Namun, melihat Samantha sakit, sikap Nicky justru makin menjadi-jadi. Nicky sekarang seakan tidak peduli lagi pada Samantha. Mulai terlihat jelas bahwa Nicky hanya memanfaatkan kekayaan Samantha saja. Disinilah akhirnya terjadi keributan hebat, dan Nicky pun terpaksa diusir dari rumah itu. Tentu saja, Nicky yang semula tidak punya apa-apa kini harus kembali ke habitat asalnya. Hidup di jalanan tanpa rumah dan tanpa siapapun di sisinya.
Ketika Nikki mencoba kembali ke perempuan-perempuan yang pernah ia dekati, tak satu pun ada yang menerimanya. Bahkan sahabatnya sendiri, Harry, tidak menerima keberadaan Nikki saking buruknya hidup yang Nikki miliki. Yang bisa Nikki lakukan sekarang hanyalah marah pada dirinya sendiri karena betapa tidak berharganya hidup yang Nikki jalani. Beberapa minggu pun berlalu. Kita diperlihatkan Nikki yang sudah kembali bersiap untuk mencari mangsa tante-tante kaya raya. Lalu, tibalah Nikki di sebuah kolam renang yang dipenuhi wanita-wanita anggun. Di sana, Nikki menemukan seorang tante cantik. Dengan modal kepercayaan diri, Nikki pun mulai beraksi. Si tante terlihat mulai terperangkap ke dalam pesona Nikki yang begitu memukau ini. Namun sayang, ternyata di sebelah Nikki ada Heather, wanita yang pernah menolak mentah-mentah Nikki. Diperlakukan seperti itu. Tentu saja, Nikki sangat marah pada Heather. Nikki mengaku bahwa tante tersebut adalah satu-satunya harapan agar dirinya bisa melanjutkan hidup. Karena Nikki sekarang sudah hidup di jalanan dan tidak punya apa-apa. Merasa kasihan pada Nikki, Heather kemudian mengajak Nikki pulang ke rumahnya dan tinggal bersama untuk sementara waktu. Mereka yang dulu saling bermusuhan, kini perlahan mulai menerima keberadaan satu sama lain. Senyum dan tawa mulai terpancar dari wajah mereka masing-masing. Hingga tibalah pada satu momen ketika Nikki dan Heather pergi ke sebuah bar bersama. Di bar itu, Nikki mengajari Heather cara mendapatkan om-om kaya raya hanya dalam sekali pertemuan. Dan ternyata, ilmu yang diberikan Nikki ini langsung berhasil. Heather yang begitu menawan dengan senyum dan tarian aduhainya, akhirnya mampu mendapatkan uang dari om-om dengan cuma-cuma. Atas keberhasilan ini, Nikki yang semula hanya bisa tidur di sofa, kini diperbolehkan tidur bersama Heather di kamarnya. Sungguh sebuah kemajuan yang luar biasa. Hubungan mereka pun kini semakin berlanjut, terlihat keseriusan dan keseruan yang terjadi di antara mereka berdua. Oh my God, I don't want to cause a scene, but there's... Hingga tak lama kemudian, kebahagiaan tersebut sirna hilang ketika Heather memberitahu sebuah fakta mengejutkan. Jadi, ternyata selama ini Heather sudah punya tunangan di New York. Heather kini galau karena sebenarnya dirinya ini sudah jatuh cinta pada Nikki. Namun, melihat Nikki yang seorang pemalas dan tidak punya pekerjaan, Heather harus berpikir dua kali untuk melanjutkan hubungan bersamanya. Sementara tunangannya di New York adalah seorang yang kaya raya dengan masa depan terjamin. Diceritakan, Heather pun pergi meninggalkan Nikki ke New York. Tentu saja, kini Nikki terpaksa harus kembali ke jalanan untuk mencari mangsa perempuan yang dapat Nikki manfaatkan hartanya. Namun, semua itu kini terasa berbeda, karena yang Nikki inginkan hanyalah Heather. Ini menunjukkan untuk pertama kalinya, Nikki merasakan jatuh cinta pada seorang wanita. Hari demi hari pun Nikki lalui dengan rasa galau dan hati yang hampa. Hingga pada satu titik, Nikki memutuskan untuk berusaha kembali mendapatkan hati Heather. Dan akhirnya, untuk pertama kali, Nikki berjuang untuk seorang wanita. Dirinya rela menyusul Heather jauh-jauh ke New York dengan harapan bahwa perjuangannya ini dapat kembali meluluhkan hati Heather. Kita diperlihatkan Nikki yang tiba di depan pintu apartemen Heather. Dapat kita rasakan bahwa kini hidup Heather sangatlah mewah dan elegan, berbeda jauh dengan saat Heather tinggal bersama Nikki dulu. Namun ternyata, kedatangan Nikki ini malah membuat Heather semakin bersedih. Nikki pun tanpa pikir panjang langsung mengatakan bahwa dirinya sangat cinta mati pada Heather. Nikki ingin hidup selamanya bersama Heather, menjadi sepasang suami istri. Tapi hal itu sangatlah mustahil, karena yang mengejutkan adalah ternyata Heather sudah menikah dengan pria New York tersebut. Fakta ini tentu merupakan sebuah pukulan yang sangat menyakitkan untuk Nikki. Bahkan ketika suami Heather datang, Nikki ini hanya dianggap sebagai seorang kurir yang telah membantu Heather. Kini Nikki pun hancur sehancur-hancurnya. Namun untungnya, hal menyakitkan ini justru membuat Nikki bangkit, hidup menjadi lebih baik. Pada momen akhir, diperlihatkanlah Nikki yang sekarang sudah hidup menjadi lebih baik. Bahkan, dirinya kini punya pekerjaan tetap sebagai seorang kurir. Dan film pun akhirnya tamat.